Halo, back with me again. Oke, kita lanjut ya di part 2. Yang belum nonton part sebelumnya atau part 1 bisa cek link di description box di bawah. Nanti aku cantumin, oke? Berikut adalah table of content dari chapter ini. Oke, langsung saja part 2. Oke, langsung saja kita mulai part 2. Pertama, di sini kita bahas perbedaan kata enough and to. Pertama, di sini kita bahas perbedaan kata enough dan to ya. Kita bahas enough terlebih dahulu. Apa sih enough itu? Ada yang tahu nggak? Oke, enough itu artinya cukup. Oke, cukup. Nah, penggunaan kata enough ini itu ada dua pola. Atau bisa jadi aturan ya. Kalian simak. Oke, untuk aturan pertama, kata enough kalau berpasangan dengan adjective dan adverb, posisi enough-nya diletakkan setelah adjective dan adverb ya. Jadi adjective atau adverb dahulu, baru kemudian enough-nya. Contohnya, kalau pakai adjective seperti ini, I'm not fit enough. Saya tidak cukup bugar. Nah, dilihat di situ ada kata fit. Nah, fit itu adalah adjective, diletakkan dahulu, baru kata enough-nya. Oke? Contoh lain nih, ada I'm smart enough. Ingat ya, jadi adjective dahulu, baru enough-nya. Lanjut, aturan kedua, kalau semisal berpasangan dengan noun atau nomina, maka enough-nya itu diletakkan sebelum noun. Contohnya, I'm have enough money. Kata money itu noun. Jadi letak enough itu sebelum money. Enough dahulu baru noun. Jadi kebalikan dari yang adjective atau adverb tadi ya. Nah, kesimpulannya, kalau enough dengan adjective atau adverb itu letak kata adjective dan adverb-nya dahulu, baru enough. Sebaliknya, kalau enough dengan noun, letak enough-nya itu terlebih dahulu, baru noun-nya. Oke, paham ya? Lanjut, kita akan bahas mengenai perbedaan to dan enough. Oke, to itu artinya, ada yang tahu nggak? To artinya apa? To itu bisa jadi kayak artinya juga, tapi kalau di sini itu maknanya adalah sesuatu yang berlebihan. Nah, to di sini posisi atau letaknya itu sebelum adjective atau adverb. Ingat ya, sebelum adjective dan adverb letaknya. Seperti yang kalian lihat di atas, you work too hard. Kamu bekerja terlalu keras. Nah, letak to itu sebelum kata adjective, kata hard-nya. Oke? Nah, kalau mau menunjukkan sesuatu yang kurang, bisa pakai not, bla bla bla, enough. Contohnya, you don't work hard enough. Kamu tidak bekerja cukup keras. Bla bla bla, enough. Oke? Don't itu kan do dan not ya. Jadi, do not work hard enough. Lanjut, compare too much or many dengan enough. Too much atau many ini menunjukkan jumlah yang berlebihan. Ingat, too much untuk benda yang tidak terhitung, sedangkan too many untuk benda yang terhitung. Ya, ingat. Contohnya, there is too much time. Ada terlalu banyak waktu. Pakai much karena time itu adalah kata benda yang tidak terhitung. Contoh kedua, there were too many people. Pakai too many karena people-nya adalah noun yang bisa dihitung. Kata benda yang bisa dihitung. Ya. Lanjut, penggunaan enough dan to dengan preposisi for dan to. Nah, kalau dengan for, enough or to itu ditambah plus for, ditambah for gitu ya. Digunakan untuk menunjukkan kecukupan atau kelebihan sesuatu untuk seseorang atau sesuatu yang lain. Misal contohnya, that shirt is too small for you. Kalau pakai enough, contohnya,
Does Joe have enough experience for the job? Nah, dari contoh tadi, kenapa pakai enough? Karena kalau kalian teliti, di situ adakah kata adjektif atau adverbnya? Tidak ada ya. Malah yang ada noun. Jadi ingat aturan tadi, kalau yang berpasangan dengan noun itu enough, kecuali kalau diletakkan setelah enough-nya. Jadi sampai sini bisa dong kalau ditanya noun-nya yang mana? Ayo. Pasti noun-nya adalah experience. Oke, paham ya? Kalau dengan to, enough atau to ditambah dengan to gitu. Jadi berdekatan dengan to gitu ya. Digunakan untuk menunjukkan kecukupan atau kelebihan sesuatu untuk melakukan sesuatu. Berbeda ya? Oke, contohnya, does Joe have enough experience to do the job? Nah, biar kalian semakin paham, coba kerjakan latihan ini. Bisa pause dahulu videonya, nanti kita bahas bersama. Oke, kita baca dulu direction-nya. Make one sentence from two. Complete the new sentence using to or enough plus to. Jadi setelah kata to or enough, itu ada kata to. O-nya 1. Jadi, untuk soal pertama, I can't drink this coffee. It's too hot. This coffee is blah blah blah. Soal nomor 2, nobody could move the piano. It was too heavy. Yang ketiga, we couldn't climb over the wall. It was too high. Sudah belum? Sebenarnya kalau kalian paham, pasti mudah. Nah, intinya kalimat 1 itu berhubungan dengan kalimat kedua. Ikuti polanya aja. To, bla bla bla, to. Gitu. Nah, untuk soal pertama, it can drink this coffee. It's too hot. This coffee is too hot to drink. Nah, itu jawabannya ya, pakai to. Yang soal nomor 2, nobody could move the piano. It was too heavy. The piano was too heavy to move. Soalnya nomor 3, we couldn't climb over the wall. It was too high. Jawabannya, the wall was too high to climb over. Jadi kalian harus pahami kalimatnya. Jadi kalimat 1 dan kalimat kedua itu saling berhubungan kalau kalian teliti, oke? Oke, next kita bahas mengenai quite, pretty, rather, and fairly. Bahas terlebih dahulu mengenai quite and pretty ya. Oke, quite and pretty memiliki arti yang mirip. Nah, intensitasnya itu begini. Dia kurang dari itu sangat, tetapi lebih dari dia sedikit. Atau bisa juga dibilang kayak sedang gitu ya. Berada di posisi sedang gitu. Sama-sama yang artinya lumayan atau cukup. Nah, quite and pretty ini untuk memodifikasi kata sifat atau kata keterangan ya. Oke, untuk contoh yang pertama, kalian harus pahami ya. She is quite famous. Dia cukup terkenal. Nah, di sini intensitas quite-nya itu lebih dari sedikit terkenalnya, tetapi kurang dari sangat terkenalnya, gitu. Contoh kedua, she is pretty famous. Dia lumayan terkenal. Nah, intensitasnya sama juga ya dengan quite tadi. Lebih dari sedikit terkenal, tetapi kurang dari sangat terkenal. Perbedaan lain, kalau pretty itu untuk kata informal atau yang lebih sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, sedangkan quite lebih formal, bisa digunakan dalam berbagai konteks gitu. Notes, oke ya, untuk penggunaan quite itu selalu diletakkan sebelum artikel a dan n. Contoh benarnya, we live in quite an old house. Contoh salahnya itu we live in a quite old house. Jadi posisi quite harus terlebih dahulu, baru artikel a or n. Oke, lanjut ke topik rather. Nah, arti rather ini itu mirip dengan quite dan pretty. Tetapi kalau rather ini sering dikaitkan dengan sesuatu yang kurang baik atau kurang memuaskan. Sama-sama juga untuk memodifikasi kata sifat atau adverb. Nah, contohnya adalah it's rather could be.
cukup mendung. Nah, di sini menunjukkan rather itu kurang baik ya, karena artinya cukup mendung gitu. Next, mengenai fairly. Fairly ini artinya lebih lemah daripada quite, rather, and pretty. Ini menunjukkan sesuatu yang tidak terlalu baik tetapi juga tidak terlalu buruk. Sama-sama di tengah-tengah gitu ya. Artinya sesuatu yang cukup baik tetapi bisa lebih baik lagi gitu. Contohnya, my room is fairly big. Kamar saya cukup besar, menunjukkan bahwa kamar tersebut besar, tetapi mungkin masih bisa lebih besar lagi nanti gitu. Nah, ini ada tambahan note sedikit ya. Quite itu juga bisa berarti completely atau lengkap. Ini digunakan dengan beberapa kata sifat dan verb ya. Contohnya, yes, quite sure. Ya, sangat yakin. Kalau tidak sepenuhnya berarti tidak perlu ditambah not quite ya. Oke, selain kata sure, ada another word, adjective yang bisa berarti disandingkan dengan quite seperti kata certain, right, true, clear, difference, wrong, safe, incredible, amazing, and extra. Contohnya, everything they said was quite true. Berarti di sini quite true ini adalah completely true atau benar-benar sepenuhnya. Paham ya? Oke, kita masuk pada materi comparative one. Ini sampai comparative 3 ya. Nah, comparative one ini untuk contoh katanya ada cheaper and more expensive and etc. Pertama kita bahas comparative forms, cheaper and more expensive and etc. Comparative forms digunakan untuk membandingkan dua hal. Contohnya cheaper, itu kan comparative forms-nya dari cheap. Terus more expensive, nah comparative forms-nya itu dari expensive ya. Nah perlu diingat, setelah comparative forms, kita harus menggunakan kata than untuk menunjukkan perbandingan. Contohnya nih, it's cheaper to drive than go by train. Lebih murah untuk mengemudi daripada naik kereta. Nah, kalimat ini memakai kata than untuk membandingkan biaya mengemudi dan naik kereta. Nah, kata cheaper dahulu baru kemudian than-nya ya. Jadi letak atau posisi cheaper-nya itu terlebih dahulu baru kata than perbandingannya. Lanjut kita bahas bagaimana membentuk comparative forms dari kata sifat dan kata keterangan. Ini ada dua cara nih, jadi kalian harus pahami ya. Untuk cara yang pertama itu menggunakan akhiran er. Nah, cara ini digunakan untuk kata sifat pendek. Maksudnya satu suku kata atau kata sifat dua suku kata yang diakhiri dengan huruf y. Contohnya, kata awalnya ada cheap ditambah er menjadi cheaper. Lanjut, kata kedua ada lucky ditambah er jadi luckier. Nah, kalau dia dua suku kata yang diakhiri dengan huruf y, itu y-nya itu diganti dengan i, jadi luckier. Begitu juga dengan easy ditambah er jadi easier. Gitu. Untuk cara yang kedua menggunakan more. Nah, cara ini digunakan untuk kata sifat yang lebih panjang, dua suku kata atau lebih gitu. Dan kata keterangan yang diakhiri dengan li, kita menambahkan more di depan kata. Contohnya, kata serious jadi more serious, expensive menjadi more expensive, slowly menjadi more slowly gitu. Nah, untuk beberapa kata seperti clever, narrow, quiet, shallow, dan simple itu pengecualian ya, bisa menggunakan akhiran er atau ditambah more ya. Jadi dua-duanya itu tetap benar, mau tambahin er di akhir atau ditambahin more di depannya. Jadi ingat, oke? Lanjut kita bahas mengenai irregular comparative forms. Ada yang tahu nggak arti kata irregular itu apa? Irregular itu artinya tidak beraturan. Jadi, bentuk komparatif yang tidak beraturan.
Artinya, bentuk komparatifnya itu tidak mengikuti aturan er atau more gitu. Contohnya ada good atau well, itu bisa juga diganti dengan better. Jadi bentuk komparatif dari good dan well ini adalah better gitu. Jadi irregular comparative forms gitu. Kemudian ada juga nih bad atau badly menjadi worse. Sama kayak penjelasan tadi ya, good dan well tadi. Lanjut ada kata far. Farther or farther. Nah, further digunakan untuk jarak dan makna tambahan. Sedangkan farther lebih sering digunakan untuk jarak secara fisik. Lanjut, kita masuk pada komparatif to. Mengenai much better and many better. And etc. Oke, langsung saja. Penggunaan kata keterangan seperti much, a lot, far, a bit, a little, and slightly diletakkan sebelum kata sifat komparatif. Ingat, sebelum ya. Fungsinya untuk memperkuat atau melemahkan tingkat perbandingan. Oke? Contohnya, don't go by train, it's a lot more expensive. Perbedaan harga yang cukup besar. Nah, kata a lot letakkan sebelum kata komparatif, yaitu more expensive. Oke? Lanjut, any atau no ditambah komparatif. Nah, ini digunakan untuk kalimat negatif atau bisa juga digunakan untuk kalimat pertanyaan. Nah, any ini untuk menunjukkan sedikit peningkatan atau perubahan. Sedangkan no itu digunakan untuk menunjukkan tidak ada peningkatan atau perubahan sama sekali. Jadi, any atau no ini posisinya dahulu, baru kata komparatif. Contohnya, how do you feel now? Do you feel any better? Atau bisa juga, this hotel is better than the other one and it's no more expensive. Oke. Lanjut mengenai pengulangan kata sifat komparatif untuk menunjukkan perubahan yang berkelanjutan. Misal kata better dan better, more and more gitu. Ada juga penggunaan the bla 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 the untuk menunjukkan korelasi hubungan antara dua hal seperti semakin besar, kecil suatu hal, maka semakin besar kecil hal lainnya gitu. Contohnya, the bigger the better. Semakin besar semakin buruk. The more expensive the hotel, the better the service. Semakin mahal hotel, semakin baik juga layanannya gitu. Oke ya. Lanjut, ada kata sifat komparatif, older and elder. Sama-sama berarti lebih tua, tapi penggunaannya berbeda. Kalau older untuk membandingkan usia siapapun. Bentuk komparatif dari old. Ya. Jadi menjadi older gitu. Contohnya, my sister is older than me. Saudariku lebih tua dariku. Oke. Kalau elder yang pakai e, ini digunakan hanya ketika membicarakan anggota keluarga. Jadi bukan adjektif komparatif ya. Contohnya, my elder sister is a TV producer. Kakak perempuanku yang lebih tua adalah seorang produser TV, gitu. Nah, pasti kalau kalian lebih teliti, itu cukup mudah untuk membedakannya. Kalau older, untuk membandingkan, berarti ada kata than-nya. Sedangkan elder, itu tidak untuk membandingkannya. Makanya tidak ada kata than di contohnya. Oke, paham ya? Lanjut, kita bahas mengenai komparatif 3. Komparatif 3 ini mengenai as, bla bla bla, as, or then. Coba kalian lihat contoh situasi di atas ini. Sarah, Joe, and David are all very rich. Sarah has $25 million. Joe has $15 million and David has $10 million. So, Joe is rich. He is richer than David. Nah, Joe ini lebih kaya daripada David. Pakai kata than. Itu untuk menunjukkan perbedaan kekayaan. Joe lebih kaya, jadi digunakan kata sifat komparatif, yaitu richer. Kata awalnya itu rich, nah dia komparatif ditambah er gitu ya, jadi richers. Ingat form kata komparatifnya. But
He isn't as rich as Sarah. Tetapi dia tidak sekaya Sarah. Ini pakai struktur kalimat not as bla 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 as. Maksudnya apa? Not as bla 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 as ini untuk menyatakan ketidaksamaan gitu. Kenapa? Di sini kita melihat penggunaan struktur perbandingan kata komparatifnya. Jadi bukan relate dengan cerita di atas. Jadi gunanya example situation di atas itu untuk melihat perbandingan, struktur perbandingannya gitu. Berbeda lagi kalau less than ini digunakan untuk membandingkan jumlah. Oke, gitu ya. Lanjut, penggunaan as bla 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 as dalam kalimat. Dalam kalimat positif dan pertanyaan, as bla 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 as itu untuk menyatakan kesamaan atau persamaan. Example, I got here as fast as a cold. Example lain, can you send me the information as soon as possible? Oke, ingat ya, then me digunakan dalam percakapan sehari-hari, sedangkan then I digunakan lebih ke formal. Oke, kita masuk ke pembahasan superlatif. Oke, langsung saja. Nah, apa sih superlatif itu? Superlatif adalah bentuk kata sifat atau kata keterangan yang menunjukkan tingkatan paling tinggi atau paling rendah. Nah, ini ada contohnya ya. Untuk contoh yang pertama, where is the longest river in the world? Apa sungai terpanjang di dunia? Nah, kata longest adalah superlatif dari kata long. Ingat ya. Untuk contoh yang kedua, what was the most enjoyable holiday you have ever had? Apa liburan paling menyenangkan yang pernah Anda alami? Perhatikan mana kata superlatifnya, ayo. Yes, most enjoyable adalah superlatifnya. Superlatif dari enjoyable, gitu. Karena dia lebih dari 2 suku, jadi memakai most di depannya. Nah, mari kita jelaskan cara membentuk superlatifnya. Yang pertama, untuk kata sifat pendek atau satu suku kata atau dua ya, itu diakhiri dengan y ditambah es di akhirnya. Kalau hot ditambah est menjadi hottest. Kalau long ditambah est menjadi longest gitu. Jadi ditambah dengan est. Yang kedua, untuk kata sifat panjang lebih dari 2 suku kata, gunakan most di depan kata sifat. Seperti tadi, kalau enjoyable jadi most enjoyable. Begitu juga dengan boring, jadi most boring gitu. Tapi ada juga kata-kata pengecualian seperti good, itu superlatifnya kan best. Nah, bad superlatifnya itu worst gitu. Jadi nggak pakai tambahan est dan most gitu ya. Itu pengecualian. Oke, ingat juga kalau ada kata the itu di mana letaknya, Miss? Gitu. Letak kata the itu sebelum kata superlatif ya. Misalnya kata-katanya the longest and the most boring. Dan juga kata ini itu setelah superlatif untuk menunjukkan lokasi, kelompok, gitu. Contohnya the longest river in the world. Nah, gitu ya. Lanjut, kita bahas mengenai perbedaan oldest versus eldest. Artinya sama-sama tertua ya. Tetapi kalau oldest itu untuk benda. Misal bangunan tertua gitu. Beda kalau eldest. Eldest nih untuk orang terutama dalam keluarga. Misalkan anak tertua gitu. Miss, ada beberapa soal yang bisa kalian kerjakan. Seperti biasa, kalian bisa pause dulu videonya, nanti kita bahas bersama. Kita baca dulu direction-nya. Complete the sentence, use the superlative forms, est or most, of the word in the box. Beberapa kata, ada bad, cheap, good, honest, popular, short, and tall. Kalian nanti bisa pilih dan pahami soalnya. Kita langsung saja ke nomor 2, karena nomor 1 udah dijawab ya. Soal nomor 2, this building is 250 meters high, but it's not blah 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 in the city. Gedung ini tingginya 250 meter, tetapi bukan blah 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 di kota ini.
Nomor 3, it was an awful day. It was blah 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 day of my life. Itu adalah hari yang mengerikan. Itu adalah blah 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 hari dalam hidupku. Nomor 4, what is blah 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 sport in your country? Apa blah 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 olahraga di negara Anda? Nomor 5, I like the morning. For me, it's blah 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 part of the day. Saya suka pagi hari. Bagi saya, itu adalah blah 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 bagian dari hari. Soal nomor 6, Sarah always tells the truth. She's one of blah 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 people I know. Sarah selalu mengatakannya, kan yang sebenarnya dia adalah salah satu orang blah 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 yang saya kenal. Lanjut, soal terakhir, soal nomor 7. A straight line is blah 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 distance between 2 points. Garis lurus adalah blah 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 jarak antara 2 titik. Oke, kalian simak ya. Kita bahas langsung. Untuk soal nomor 2, itu jawabannya adalah tallest, tertinggi. Gedung ini tingginya 250 meter tetapi bukan tertinggi di kota ini. This building is 250 meters high but it's not tallest in the city. Nomor 3, jawabannya adalah the worst atau bad. Oke? It was an awful day. It was the worst day of my life. Nomor 4, what is blah 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 sport in your country? Jawabannya adalah the most popular. Number 5, I like the morning. For me, it's the best or good part of the day. Number 6, Sarah always tells the truth. She's one of the most honest people I know. 7, a straight line is the shortest distance between 2 points. Oke. Kalian ada ngeh nggak kalau kata bad atau good itu bukan jawabannya, malah ada tuh di kotaknya kata-kata itu bad atau good. Ingat ya, jadi good dan bad itu termasuk irregular comparative forms, tidak beratur. Komparatif dari good or well itu best or better. Nah, bad itu worse. Gitu ya. Oke, lanjut saja ke materi selanjutnya mengenai word order 1. Pertama kita bahas verb dan objek. Verb ditambah objek biasanya diletakkan berdampingan dalam sebuah kalimat. Maksudnya adalah kata-katanya deketan, bisa jadi verb dahulu kemudian objek gitu. Contohnya, I like my job very much. Ini benar, verb berdekatan dengan objek yaitu my job-nya. Atau do you eat meat every day? Ini benar. Yang salahnya tuh begini, do you eat every day meat? Gak sesuai, salah ya. Jadi gak berdekatan itu, jadi salah. Karena aturannya verb eat berdekatan dengan objek meat. Oke, paham ya? Lanjut, mengenai place. Place di sini membahas mengenai penempatan keterangan tempat. Place adverb dalam kalimat. Nah, bisa juga verb atau adverb itu berdekatan, tetapi ada urutannya ya. Nah, verb ditambah objek, ditambah place. Jadi verb dahulu, baru objek, terakhir baru place gitu. Contohnya, did you learn English at school? Ini benar. Jadi learn-nya itu verb, English-nya objek, at school itu place-nya. Kalau gini, did you learn at school English? Ini salah. Bukan gini ya. Harus sesuai urutan. Jadi urutannya itu verb dahulu, baru objek, baru place gitu. Oke, lanjut tentang time atau waktu. Biasanya diletakkan setelah keterangan tempat atau place ya. Contohnya, Ben walks to work every morning. Ini benar. Bukan Ben walks every morning to work. Ini salah. Jadi harus pas urutannya. Verb dahulu, baru objek, baru place gitu. Ada beberapa kata keterangan waktu yang bisa diletakkan di awal dan juga di tengah. Kalau di tengah itu antara subjek dan verb-nya. Nah, kata-katanya tuh seperti kata always, never, usually. Nah, contoh yang di awal kalimat itu ada on Monday, I'm going to Paris. Oke, jadi dari 3 tadi yang verb, place, jadi urutannya adalah verb, objek,
place, dan time. Oke. Lanjut, kita bahas mengenai word order to. Ini khusus membahas adverb ya. Kita bahas satu persatu dahulu. Bagian A, yaitu adverb in the middle of a sentence. Ada beberapa adverb seperti always, also, probably. Nah, itu diletakkan di antara subjek dan verb dalam kalimat. Contohnya, Emily drive always to work. Salah atau benar? Contoh kalimatnya, ayo. Ayo, salah atau benar? Salah ya, karena kata adverb always-nya itu tidak diletakkan di tengah antara subjek dan verb-nya. Yang benarnya itu adalah gini. Emily always drives to work. Jadi adverb always-nya itu di tengah-tengah antara subjek dan verb-nya gitu. Oke, lanjut bagian B tentang adverb before one word verbs. Nih, jika verb-nya hanya terdiri dari satu kata, misalnya drive, cooked, and etc., maka adverb-nya diletakkan sebelum verb. Contohnya, Emily always drive to work. Bener ya, adverb always dahulu baru verb drives. Bener ya, adverb always dahulu baru verb driversnya. Oke, paham ya? Lanjut bagian C, adverb with two or more word verb. Kalau verbnya terdiri dari dua kata atau lebih, misalnya can remember atau will be cancel, maka adverbnya diletakkan antara dua bagian verb. Itu maksudnya disisipkan ya. Contohnya, Clara can usually remember her name. Jadi di tengah-tengah verbnya yang can remember itu disisipkan adverbnya. Nah, adverbnya itu kan usually. Jadi dahulu baru sisipkan usually baru remember. Gitu. Paham ya? Lanjut, penggunaan all and both. Itu diletakkan di antara subjek dan verbnya. Contohnya, my parents are both teachers. Both-nya di tengah-tengah antara subjek my parent dengan verb teachers-nya. Kita bahas still dahulu. Still artinya meskipun, begitu atau tetap. Still digunakan untuk menyatakan bahwa suatu situasi atau tindakan masih berlanjut dan belum berubah atau berhenti. Nah, still ini posisinya diletakkan di tengah kalimat antara subjek dan verb. Contohnya, when I went to bed, Chris was still working. Chris masih bekerja. Lanjut, anymore, any longer. Ini untuk kalimat negatif ya, untuk menyatakan bahwa situasi telah berubah dan posisinya di akhir kalimat. Contohnya, we used to be good friends, but we aren't anymore. Gitu. Lanjut, kita bahas mengenai yet. Nah, yet ini artinya belum ya. Jadi umumnya digunakan dalam kalimat negatif dan pertanyaan. Posisinya di akhir kalimat. Contohnya, it's 10 o'clock and Joe isn't here yet. Jam 10 dan Joe belum di sini, begitu. Lanjut, ada already. Already artinya sudah dan posisinya bisa di tengah atau di akhir kalimat. Contohnya, I have just have lunch and I'm already hungry. Jadi ini already-nya berada di tengah ya. Saya baru saja makan siang dan saya sudah lapar. Materi terakhir mengenai even yang artinya bahkan. Jadi ini ada aturannya. Aturan pertama, untuk menunjukkan hal yang tidak biasa atau mengejutkan. Contohnya, Tina loves watching TV. She has a television in every room of the house, even the bedroom. Tina suka menonton TV. Dia memiliki TV di setiap ruangan di rumahnya. Bahkan kamar mandi. Ini mengejutkan ya, karena kamar mandi itu biasanya bukan tempat yang umum untuk meletakkan TV. Jadi itu terlalu mengejutkan. Even dengan verb di tengah kalimat. Jadi di antara subjek atau verb gitu. Contohnya, they are very rich. They even have their own private jet. Mereka sangat kaya. Mereka bahkan memiliki jet pribadi sendiri. Nah, even-nya itu di tengah-tengah ya, antara subjek bisa, verb bisa gitu. Lanjut, even dengan kata sifat perbandingan seperti cheaper, more expensive, and etc. Ada juga even though, even when,
even if. Ini untuk klausa yang kontras ya. Contohnya, even though Tina can drive, she has a car. Ada juga perbedaan even if dengan if. Even if untuk sesuatu akan terjadi terlepas dari kondisi yang disebutkan. Sedangkan if menunjukkan kondisi yang dapat mempengaruhi hasil. Terakhir, buat mengasah pemahaman kalian, ada beberapa soal yang bisa kalian kerjakan. Nanti kita bahas sedikit ya. Jadi kalian baca dulu direction-nya. Complete the sentence using even. Comparative. Ingat, komparatif itu kata apa yo? Adjective ya. Di atas, nomor 1 itu udah dijawab. Kalian bisa jawab nomor 2 dan nomor 3. Soal nomor 2, the crunch is 700 years old, but the house next to its blah blah blah. Apa ayo jawabannya? Nomor 3, that's a very good idea, but I have got an blah 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 one. Even apa? Ayo jawab ya. Kita mulai aja ya. Jadi nomor 2 itu, the crunch is 7 years old, but the house next to it's even, yes, even older ya. Jadi lebih tua lagi. Sedangkan nomor 3 itu, that's a very good idea, but I have got an even. Jadi jawabannya adalah even better. Nah, mungkin sampai di sini aja untuk materi adjective dan adverb. Jadi cukup 2 part saja. Sampai bertemu di next video. Jadi jangan bosan-bosan nonton video ini. Semoga video pembelajaran dari chapter 1 until chapter 3 ini bisa bermanfaat dan juga bisa dipahami. See you the next video guys. Bye-bye. See you the next video guys.